Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa sahbihi sayyidil mustafa. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kami hormati tuan rumah kita, Bapak keluarga besar Haji Ahmad Effendi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati 40 hari almarhumah Ibu Maryam binti Haji Arsyad dan haul Ibu Hajjah Mursinah binti Haji Cuing. Mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita di sini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan almarhumah mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kematian itu adalah haknya Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan datang kematian. Cepat apa lambat, tua atau muda, sehat, segar atau sakit, semua pasti kena. Karena janji Allah itu adalah pasti. Jika malaikat maut datang menjemput, kita siap-siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Tentunya kita perlu mempersiapkan diri kita. Kenapa? Memang karena itu adalah hal urusannya, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan. Kembali kita kepada keridhaan Allah, karena semua itu adalah haknya Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam surganya Allah, insya dengan jiwa-jiwa. Itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita wajib untuk apa? Membekali kita dengan amal-amal yang soleh. Ya? Kenapa memang? Karena kita itu perlu bekal yang terbaik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal yaitu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang namanya takwa? Kita sering dengar namanya takwa, tapi kita lupa atau kita nggak sadar apa itu namanya takwa. Takwa itu wahwal imtisarul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi dari segala larangan-larangan Allah. Itu disebut takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bekal yang paling bagus. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi kita Muhammad SAW,
Dia bicara bahwa man dakhala qabra bila zadi faka'annama rakibal bakhra bila safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bawa amal takwa sama sekali, ibaratnya orang berlayar di lautan bebas tanpa menggunakan kapal. Apa mampu kita sampai? Nggak mampu. Biar kita jagoan renang, kiai saya juara renang olimpiade, nggak bisa pakai kapal yang kita bawa. Kapal itulah amal takwa kita menghadap kepada Allah. Maka dikatakan mala yang faumalun wala badun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta yang melimpah, emang dibawa. Gak ada yang dibawa. Kita menghadap sama Allah ke kuburan, orang kagak ada yang bawa. Mobil pulang, burung batang pulang. Apa yang dibawa? Duit banyak, harta banyak, tidak bisa dibawa. Gak ada manfaat sama sekali. Mala yang faumalun wala banun kata Allah. Tidak ada manfaat harta yang banyak sekalipun. Kontrakan banyak, pintu-pintu dibawa gak? Kagak. Istri yang cantik, yang bahenol, nemenin gak di kuburan? Suami yang ganteng, ikut juga gak? Kabur juga dia pulang. Acir juga. Boro-boro. Kenapa emang? Karena tidak akan dibawa, jadi gak ada manfaat. Anak sekalipun yang kita sayang eman-emanin gak bakalan juga nemenin kita di kuburan. Kita di kuburan itu sendirian, gak ada yang nemenin. Siapa yang nemenin? Amal baik kita. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, barang siapa masuk ke dalam kubur tanpa bawa amal, ibaratnya kita berlayar tanpa kapal. Gak nyampe, boro-boro kita Pulau Seribu aja ngeliat ombak dikit udah takut. Apalagi kita mau berenang, kayak mau berenang saya, ya silahkan berenang. Mampu gak? Gak mampu. Itulah amal soleh takwa kita lah yang menjadi bekal kita membawa ke negeri akhirat. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi apa yang kira-kira menjadi bekal? Takwa itulah yang menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, kita itu beramal untuk akhirat, bersiap-siap seperti mati besok. Ya. Kalau urusan dunia masih ditunda-tunda, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Ikmal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhirataka ka'annaka tamutu. Beramallah, berbuatlah kita urusan akhirat itu seakan-akan mati besok. Jadi kita nggak perlu tunda-tunda. Sholat nggak pernah nunda, puasa juga, sedekah jangan tunda-tunda. Karena itu bagian dari bekal amal akhirat kita menghadap kepada Allah. Tapi urusan dunia bisa kita belakangin. Kenapa? Kita seakan-akan hidup selama-lamanya. Bisa-bisa ditunda lagi. Jangan urusan akhirat bisa dikalahin urusan dunia. Ya, itulah nasihat yang baginda Rasulullah berikan kepada kita. Kalau ilmu tasawuf mengatakan bahwa rezeki itu ada 4. Berapa Pak? Belum ngantuk kan nih? Oh, belum. Masih sore. Ini belum midnight, ini masuk jam 9. Rezeki itu kata ilmu tasawuf ada 4. Yang pertama rezeki yang paling rendah. Apa itu yang paling rendah? Yang paling bawah. Itu adalah rezeki harta. Ternyata harta itu yang kita cari dari siang malam, malam ketemu pagi, pagi ketemu malam. Ternyata harta itu rezeki yang paling rendah yang Allah kasih. Gak dibawa juga kita ke akhirat. Gak ditanyain malaikat maut, gak ditanya ada munkar wa nakir. Kita punya kontrakan berapa, kita punya tanah berapa, kita punya rumah berapa, gak ditanyain mobil berapa. Harta itu yang paling rendah rezeki yang Allah kasih. Makanya kita bukan berarti kita nggak boleh mencari rezeki harta. Yang penting adalah jangan sampai
Harta itu buat kita menjadi jauh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita punya harta ngedeketin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mobil biar berguna buat ngaji, buat sholat ke masjid, buat rame-rame pengajian, buat sosial segala macam. Itu adalah yang berarti harta yang kita punyai berguna buat semuanya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kenapa? Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Kemudian rezeki yang paling tinggi katanya. Apa itu rezeki yang paling tinggi? Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Selamat datang Pak Kiai Asli. Ahlan wa sahlan. Kita lanjut lagi ya Pak. Oke, lanjut. Kemudian rezeki yang Allah kasih yang paling tinggi adalah kesehatan. Jadi kesehatan tuh yang paling tinggi, nikmat rezeki yang paling tinggi. Kenapa? Karena orang yang sakit nggak bisa maksimal kita ibadah kepada Allah. Biar duitnya banyak, kalau kita sakit habis duit kita buat biayain sakit kita. Benar apa enggak? Betul ya? Jadi kesehatan adalah lebih tinggi daripada harta yang kita miliki. Jadi kita kalau dikasih sehat, kita gunain buat ibadah kepada Allah. Sholat juga semangat, puasa juga semangat, kerja juga semangat. Kenapa mah? Kesehatan itu nikmat yang paling Allah kasih, rezeki yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah rezeki yang paling berharga yang kita miliki, yaitu rezeki kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Kalau punya anak yang soleh-soleha itu berharga banget Pak. Dia ingat sama orang tuanya, dia beradab, berakhlak. Biar ilmunya tinggi tapi akhlaknya jebol, bobrok, percuma. Biar ilmunya sedikit manfaat tapi akhlaknya cakep, itu bagus, mengangkat derajatnya dia. Jadi kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, itu yang paling berharga yang kita miliki. Dia bisa mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semasa masih hidup dia juga tahu bagaimana dia bisa bakti kepada orang tua. Itu nikmat banget. Inilah yang sangat berharga, rezeki yang sangat berharga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, rezeki yang dirindukan oleh setiap hambanya yang soleh dan soleh. Apa itu? Rezeki husnul khotimah, mengakhiri kehidupan yang terakhir dengan kehidupan yang baik, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang dirindukan. Makanya kita ngomong ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jadi kita kepengen kematian kita husnul khotimah. Inilah yang dirindukan setiap orang hambanya yang soleh dan soleha. Kematian husnul khotimah yang baik. Ada sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, man akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir umurnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya orang pada sakaratul maut dibisikin di kupingnya, biar dia nggak bisa ngomong, paling tidak dia terdengar
ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena tadi hadis baginda Rasul mengatakan, siapa yang bisa mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasul, Allah masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah tanda-tanda husnul khotimah. Jadi diakhiri kehidupan kita dengan amal-amal yang soleh, bukan saat kita mati dalam keadaan mabuk. Nauzubillah min dzalik. Nggak keburu taubat, mati kengah. Kenapa emang? Dia minum minuman keras, oplosan, matinya cepat. Nggak keburu taubat. Neraka jahanam yang akan dimasukkan ke dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Berarti dia bukan termasuk husnul khotimah. Sekarang banyak, bukannya minuman keras pun, narkoba juga kalau overdosis juga bisa mati kelengah. Nggak keburu taubat. Karena kalau malaikat maut datang menjemput, ya malaikat maut, akhirni ila ajalin qad. Tolong akhirkan ajal. Bisa nggak? Sanggup? Sedetik semenit panggil dokter spesialis yang mahal sekalipun. Nggak bakalan bisa untuk mengundurkan, memajukan berapa menit, berapa detik aja tidak bisa. Kenapa emang? Sudah Allah tulis ajalnya, dia akan sampai di sini. Panggil dokter, panggil rumah sakit yang bagus, yang keren sekalipun, nggak akan mampu. Kenapa emang? Yang punya hak umurnya udah mau ngambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Bekal yang paling baik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi. Biar kita punya harta yang berlimpah, kita nggak bawa ke dalam kubur. Biar kita punya jabatan pangkat yang tinggi sekalipun, nggak akan dibawa juga. Biar kita punya gelar berentek sekalipun, nggak bakalan dibawa juga. Tetap juga udah hilang, namanya udah hilang. Kenapa memang? Karena sudah habis kehidupan dia di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam tahapan manusia, dibagi 5 tahap kehidupan manusia. Berapa Pak? 5 tahap. Yang pertama adalah kita masuk ke alam yang pertama, yaitu di Lauhil Mahfuz, di mana ditulis alam itu adalah yang pertama sebelum kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat nih namanya si A, si B, umurnya sekian, matinya di mana sekian, caranya kayak apa, ditulis di Lauhil Mahfuz. Itu 3 tahap, 5 tahap kehidupan manusia. Yang pertama adalah di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, alam rahim, di mana manusia itu menikmati di dalam perut ibunya masing-masing. Itu semua ditiup roh pada umur 4 bulan. Diciptakan manusia di situ, dijadikan manusia berbentuk. Udah ada napasnya, udah ada jantungnya. Makanya di Islam ngomongnya 4 bulanan, nggak 7 bulanan. Kalau 7 bulanan adalah tradisional, zaman kita tradisi. Kalau di Islam 4 bulan udah ada kehidupan. Makanya kita harus banyak berdoa supaya selamat dunia akhirat, apa yang dikandung oleh ibunda kita sendiri masing-masing. Itu namanya alam rahim. Yang ketiga, sekarang yang kita injak alam dunia. Sekarang nih alam dunia. Alam dunia ini batasannya, ada batasannya, kita hidup nggak selama-lamanya. Alam dunia. Yang ketiga sekarang. Yang keempat apa? Alam barzakh. Kita sebentar lagi menghadap ke alam kubur. Masuk ke liang kubur, habis semua kehidupan kita, habis, selesai. Yang terakhir alam akhirat, yang kelima. Alam di mana kita akan dihisab di yaumil qiyamah. Jika amal kita baik, dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Jika amal kita kebanyakan buruk, jahatnya, kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Barulah kehidupan kita selama-lamanya di alam akhirat.
Itu 5 tahap kehidupan manusia. Cuma singkat Pak. 5, 3 udah lewat. Tinggal 2 lagi. Habis. Apa yang kita sombongin Pak? Gak ada yang kita sombongin. Manusia kembali tanah, ciptain kembali lagi ke dalam tanah. Gak ada lagi. Cepat lambat akan begitu. Suka gak suka akan masuk. Senang gak senang masuk juga yang namanya kematian. Inilah yang kita harus sadari, kita pahami bahwa kehidupan manusia itu adalah sementara semuanya di dunia. Bukan selama-lamanya. Selama-lamanya nanti di akhirat. Ditempatkan kita di surga atau ditempatkan ke dalam neraka. Inilah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ingini, yaitu kita harus niat nawa itu kita hari ini sekarang harus berubah untuk lebih baik lagi dari kehidupannya kita sudah sebelumnya. Yang tadi gak doyan ke masjid, makin doyan ke masjid. Yang tadi gak doyan ngaji, makin doyan ngaji. Yang makin kurang, tambah lagi sedekahnya. Ini adalah bekal amal-amal soleh kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka kita harus bekali dari sekarang, kita niat hidup kita insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masa pandemi, mudah-mudahan insya Allah bisa lebih cepat lewat, biar kita nanti bisa beribadah, ya. Yang mau pergi umroh, yang mau pergi haji, nggak ada halangannya lagi insya Allah. Kesian Pak, Ibu, karena kenapa? Semua serba terbatas. Ya, jadi semua ini segalanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selamat adalah orang yang penuh kesabaran, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kepasrahan tawakal kepada Allah. Itulah yang selamat dalam menghadapi ujian. Nggak ada lagi. Kita menghindari juga nggak bakalan bisa menghindari. Itulah yang harus kita sadari, bahwa kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Waktunya banyak. Jadi yang kurang, tambah lagi amal. Inilah yang harus kita pahami. Mudah-mudahan insya Allah kita selamat min khairat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Kita doakan sekali lagi almarhum dan keluarga dari almarhumah ini. Mudah-mudahan insya Allah diberikan kesabaran, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan insya Allah semua kita yang hadis dapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, taat kepada Allah, semakin takwa kita kepada Allah, dan semakin mencintai baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mohon ampun, kita istighfar. Ya, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita dirontokkan semua. Amin. Astaghfirullahalazim. Ayo. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli dhanbin 'adzim. Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Amin. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu
afdalu qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa zika wa li 'azimi sultanik. Amin. Lakal hamdu syukra wa lakal mandu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tadalli dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir fataysir asir alika yasir. Ya man la yahtaj ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir. Hajatuna ilaika kasir. Hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tinggal di Jatuwaringin Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau Bapak Ibu tahu daerah Jatuwaringin Asy-Syafi'iyah, mampir ke tempat saya. Ada pesantren Asy-Syafi'iyah, insya Allah. Ya, saya salah satu putranya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang di Kampung Bali, Matraman. Ya, dan insya Allah saya mohon doa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat semuanya. Yang kangen sama saya punya ada YouTube channel Pak Hakim. Ya, jadi bisa dengerin ceramah-ceramah saya ada di channel YouTube saya. Ya, itu bisa Bapak Ibu ngikutin dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Abdullah Syafi'i yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya tadi begitu panjang, lebar, dan begitu mudah untuk dicerna oleh kita. Insya Allah kita dapat mengamalkan di setiap harinya sebagai bekal kelak untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi